Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur saat ini kita kembali boleh beribadah bersama-sama di hari Minggu ini. Saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mempersilahkan masing-masing kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Amin. Mari kita memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, nyatakan bahwa Allah yang setia itu patut kita puji, patut kita muliakan. Sungguh besar setiamu. Tiada kata yang bisa
yang telah menjadikan langit dan bumi, yang telah menyatakan kasih setianya turun-temurun bagi setiap kita. Karena itu, jadilah ibadah kita pagi ini ditariskan, dikuduskan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita bersyukur bahwa ketika akhir-akhir ini, saya yakin bahwa tidak ada satupun saat ini umat manusia di seluruh bumi yang tidak dilanda oleh kekhawatiran, bahkan ketakutan. Akhir-akhir di Kota Makassar, kita bisa melihat dari berita korban daripada COVID-19 itu semakin hari justru semakin menampakkan jumlah yang lebih daripada yang kemarin-kemarin. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tetap menaruh percaya kepada Tuhan. Hanya percaya kepada Tuhan kita akan memperoleh kekuatan, karena Tuhanlah kekuatan kita. Oleh sebab itu kita terus menaikkan mazmur dan pujian kita kepadanya, karena dalam situasi apapun Ia yang patut kita andalkan. Tuhanlah kekuatanku dan mazmurku. Dengan sukacita kita akan naikkan pujian ini. Dan semua boleh bertepuk tangan. Hanya
pernah meninggalkan kita sedetik pun. Bapak Ibu, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Walmorundet. Pak Yohanes akan memaparkan kepada kita tentang akar pahit. Itulah tema kita saat ini, akar pahit. Mari siapkan hati kita, biarkan Roh Kudus berkarya di hati kita, menyatakan kehendaknya buat kita sekalian saat ini. Dengan sikap berdoa kita akan naikkan pujian. Bapa, sentuh hati kami, dan biarlah oleh sentuhan kasih dan kuasa Allah, mungkin saat ini ada di antara kita yang masih punya akar pahit. Kita mau diubahkan, kita mau dipulihkan melalui firman Tuhan saat ini. Firman Tuhan yang hidup. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan kembali di dalam kita bersama-sama merenungkan bagian daripada firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian tetap di dalam keadaan yang sehat, baik-baik saja di rumah. Kami para hamba Tuhan terus mendoakan tentu saja jemaat sekalian di dalam kehidupan rumah tangga, usaha pekerjaan, semuanya boleh ditolong, diberkati oleh Tuhan.
Mari kita masuk perenungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, kasih setiamu tidak berkesudahan dalam hidup kami. Karena kami merasakan dengan nyata bagaimana Tuhan Engkau adalah Allah yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Memberikan kami kekuatan, penyertaan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua berkat anugerah Tuhan. Tuhan, ajar kami senantiasa terus bergantung berharap pada Tuhan, bersandar pada Tuhan, dan Tuhan di dalam segala pergumulan-pergumulan kami, ajar kami tetap setia dan taat kepada Tuhan. Oleh karena itu dalam kesempatan hari ini kami juga ingin merenungkan sebagaimana firman Tuhan. Kami ingin hidup mentaatinya, tapi kami sadar juga tanpa pertolongan Tuhan kami tidak mampu. Oleh karena itu ya Tuhan, beri pertolongan baik kepada hamba-Mu yang menguraikan maupun setiap jemaat yang mendengarkan. Kiranya firman Tuhan yang kami sama-sama belajar pada hari ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Semua dengan pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini di dalam pimpinan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-15. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang akar pahit. Demikian firman Tuhan, Ibrani 12 ayatnya yang ke-15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saya ulangi sekali lagi bagian firman Tuhan ini, saya bacakan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tubuh itu harus dipelihara supaya tetap sehat, bukan? Mengapa perlu dipelihara? Karena tubuh itu tidak kebal terhadap berbagai penyebab munculnya penyakit, baik itu bakteri, virus, dan lain sebagainya. Masalah lainnya adalah Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, jika seseorang sakit atau kita sakit, yang susah bukan hanya kita sendiri, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita menjadi susah. Karena mereka harus mendampingi, merawat, menyediakan kebutuhan yang diperlukan. Sebenarnya Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, demikian juga iman. Iman perlu dipelihara supaya tetap sehat. Karena kalau tidak dijaga dan dipelihara, ada banyak macam virus dan penyakit yang bisa menggerogotinya. Bukan hanya berbahaya untuk diri sendiri, tetapi juga berpotensi berbahaya bagi orang lain. Demikianlah yang penulis Ibrani ingatkan dalam seluruh perikop yang sebagian ayatnya baru saja kita baca, Bapak Ibu. Salah satu penyakit yang mengancam adalah tentang akar pahit. Di dalam penggunaan di bagian kalimat ini, jelas akar pahit di sini bukan bicara sesuatu yang berupa tanaman berakar, yang dimana secara literal artinya akar tanaman itu rasanya pahit. Bukan demikian. Frasa akar pahit di dalam bagian ini adalah sebuah metafora untuk menggambarkan beberapa hal, yaitu yang berkaitan dengan pertama-tama kejahatan yang ekstrim, Bapak Ibu. Bisa jadi juga artinya kalau saya tafsirkan seperti seorang psikopat yang memiliki sakit kejiwaan, ya. Seperti kalau kita tahu di beberapa masa yang lampau ada yang kita kenal dengan namanya Sumanto, ya, yang dikatakan suka makan daging manusia. Nah, akar pahit
gambarannya adalah seperti demikian. Lalu Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kata ini juga berkaitan dengan kebencian yang begitu mendalam dan sulit dicabut atau sulit diobati atau sulit untuk diredahkan. Nah, kira-kira demikian pengertian katanya. Kalau kita bicara tentang kebencian, Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar reaksi dari emosi negatif. Karena jika tidak dibereskan, maka akan menimbulkan efek merusak yang sangat luar biasa. Maka di dalam Alkitab, kebencian itu adalah bagian dari dosa manusia. Ketika kemarahan dan kebencian mengontrol kita, maka kita perlu hati-hati, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan ada beberapa hal yang bisa terjadi ketika kebencian mengontrol kita. Mari kita buka satu bagian firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang 9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan, 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan 11. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Ayat 11, tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau orang dikontrol oleh kebencian, orang itu dikatakan firman Tuhan berada di dalam kegelapan. They are in the darkness. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan kebencian itu pada akhirnya menghasilkan kebutaan rohani. Sehingga dikatakan bukan hanya berada dalam kegelapan, tetapi mereka berjalan di dalam kegelapan. Kenapa? Karena kebencian itu membutakan matanya. Pada prakteknya demikian, benar bisa jadi salah, salah bisa jadi benar, buta. Yang ketiga, juga seseorang akan tidak tahu arah kemana dia akan pergi. Kebencian dan kemarahan akan membuat seseorang tersandung dan jatuh, dan segala sesuatu yang orang itu lakukan hanyalah untuk memuaskan emosi. Oleh karena kebencian dan kemarahan itu bagaikan apa? Bagaikan path of destruction. Yang sama kalau kita lihat artinya seperti sebuah angin puting beliung, seperti sebuah gempa bumi dan tsunami yang luar biasa dahsyatnya, bisa meninggalkan bekas luka dan dalam, dan itu merusak luar biasa. Ini dikatakan seperti tidak tahu arahnya kemana. Yang keempat, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kebencian dan kemarahan yang terus memenuhi hati seseorang itu adalah tanda atau bukti bahwa kasih Allah tidak ada di dalam diri orang itu. Ini yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9 sampai dengan ayat 11 yang kita baca tadi. Pendeta F.D. Sutanto di Australia mengatakan demikian, Bapak Ibu, dari artikel yang ditulisnya tentang akar pahit juga. Seorang anak Tuhan suatu waktu bisa jatuh dalam dosa kebencian terhadap seseorang. Tetapi jika dia anak Tuhan yang sejati, dia tidak dapat terus berada di dalam kebencian itu, karena hatinya akan kehilangan damai sejahtera, dan kebencian itu membuat relasinya dengan Tuhan tidak bisa dia nikmati dengan indah. Maka disinilah tes atau ujian yang akan membuktikan adakah betul kita atau seseorang memiliki a wonderful and genuine faith and fellowship dengan Tuhan. Apakah kita memiliki satu iman dan relasi yang murni dari iman kita bersama dengan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang kita baca
di dalam Ibrani 12 ayat 15 yang pertama tadi. Dikatakan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu. Kebencian yang mendalam, yang telah menjadi akar pahit itu, dikatakan bahkan bisa menimbulkan. Nah, kata menimbulkan ini bisa diartikan juga memproduksi, melahirkan, menimbulkan kerugian yang besar atau masalah yang besar bagi diri sendiri, dan bahkan itu bisa dikatakan menodai atau mencemari sesuatu yang kudus atau murni atau bersih. Nah, kalau kita gali lebih dalam kata-katanya Bapak Ibu, maka apa itu yang kudus, yang murni yang dimasukkan dalam bagian ini? Hal ini dikaitkan dalam kaitannya dengan hal-hal seremonial, artinya dengan hal-hal ibadah Bapak Ibu. Coba kita ingat doa Bapa kami. Bukankah di sana ada dikatakan ampunilah kami seperti orang yang juga mengampuni kepada orang, seperti orang yang kami ampuni, ya kira-kira begitu ya. Ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena di dalam kaidah ibadah dan relasi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengabaikan relasi kita dengan sesama kita. Maka kita juga ingat perkataan Tuhan Yesus yang mengajarkan, jikalau kamu datang kepada Tuhan dan kamu teringat masih ada masalah dengan orang lain, bereskan, selesaikan itu. Karena Tuhan tahu hati kita, pikiran kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya dalam hal seremonial, tetapi juga kaitannya di dalam moral. Demikianlah kata itu dipakai. Nah Bapak Ibu, mari kita pikirkan, dari mana datangnya kebencian? Kebencian biasanya dimulai atau datang dari pertama-tama rasa tidak suka, kecewa, marah terhadap orang lain atau situasi hidup yang dialami oleh seseorang. Jadi kalau kita melihat kebencian itu sebenarnya bertahap datangnya. Pertama mulai dari tidak suka, like dislike ya. Saya tidak suka gayanya, mukanya ya. Mulai dari performance luarnya ya. Kita mengatakan saya tidak suka. Tetapi beranjak dari sana, kemudian dari tidak suka menjadi marah, hate. Ada satu kemarahan, kebencian. Tapi itu tahapnya masih belum terlalu parah Bapak Ibu. Dari hate kemudian menjadi apa yang disebut dengan resentment, yaitu dendam. Artinya apa? Artinya ingin dengan sengaja melakukan sesuatu untuk melukai. Nah ini bahaya kalau udah sampai demikian. Itu artinya sudah masuk ke dalam ranah akar pahit. Jadi tidak suka, marah. Jadi kalau tidak suka itu atau marah tadi mungkin begini ya. Ya apa yang dilakukan dikatakan benar, tetapi kita bilang enggak, apaan itu? Enggak benar dia. Ya. Apalagi kalau salah ya. Kita bisa hujat-hujat dia begitu ya, Bapak Ibu ya. Benar saja bisa dibilang salah. Apalagi kalau benar-benar salah. Tapi kalau udah sampai kepada kemudian dendam ya, kita mulai pikir gimana cara membalas. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan seperti apa? Sebelum ke sana, mari kita lihat. Saya ajak kita untuk memikirkan satu film. Ini yang Bapak Ibu saudara-saudara sekalian mungkin sudah tonton, film Joker. Ya, Joker Bapak Ibu. Saya membaca sinopsisnya, saya sendiri belum baca full, dan saya biasanya kalau nonton film saya suka ulang-ulang supaya saya dapat detailnya ya. Saya cuma lihat trail, lalu beberapa kali saya nonton filmnya tapi hanya by part begitu ya, bagian per bagian, enggak semuanya, belum semuanya. Tetapi beberapa sinopsis dari beberapa artikel mengatakan demikian, mengatakan bahwa film ini diawali dengan seorang yang ingin membahagiakan orang lain dengan menjadi badut, Bapak Ibu. Ya. Dia mau supaya orang lain tertawa. Meskipun dia sendiri sebenarnya kekurangan kasih sayang atau kehilangan kasih sayang. Tetapi kita lihat ternyata
kekecewaan oleh karena kurangnya kasih sayang itu menghantar dia pada kebencian yang bermuara pada satu resentment, balas dendam kepada banyak orang. Secara tidak langsung kita melihat bahwa sesungguhnya kejahatan demi kejahatan yang dilakukannya itu adalah bersumber dari kekecewaan, bersumber dari ketidakbahagiaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, jadi kita lihat dari semua hal ini kesimpulannya bahwa akar pahit itu tidak pernah muncul tiba-tiba. Dia sama seperti tanaman yang tumbuh perlahan tapi pasti. Demikianlah kebencian bertumbuh menjadi akar pahit. Bahkan ada kalanya itu tidak kelihatan sampai menjadi buah yang menghasilkan berbagai kejahatan. Bagaimana kita mengatasinya? Ibrani 12 ayat 15 yang tadi kita baca mengatakan, Bapak Ibu, jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita lihat yang pertama, bagaimana kita mengatasinya. Ibrani mengatakan jagalah, yang arti katanya juga periksa, koreksi, waspada, berhati-hatilah. Hal ini menunjukkan apa? Hal ini menunjukkan seorang percaya harus aktif melakukan cek and recheck berkala. Sama seperti seorang penjaga patroli ya, yang senantiasa ada peristiwa atau tidak ya, menyelidiki area sekitar sehingga bisa mengantisipasi berbagai kemungkinan datangnya musuh atau situasi sekitar yang berbahaya. Demikianlah orang percaya, orang Kristen, Bapak Ibu, harus berjaga dan mengkoreksi akan hati dan pikirannya. Apakah ada kebencian di dalam hatinya? Karena bisa saja kebencian itu tersembunyi atau bersembunyi di balik mungkin senyuman kita, di balik mungkin kehidupan kita yang kita jalani seolah-olah merasa tidak ada masalah. Tapi kita perlu mengkoreksi, mengawasi, aktif melihat kepada hati pikiran kita. Yang kedua, Bapak Ibu, dari ayat yang kita baca Ibrani 12 ayat 15, firman Tuhan juga mengajar kita untuk apa? Untuk turning back, berbalik arah. Nah, kira-kira pengertian demikian. Jangan tetap berada di sana, keluar dan berjalan ke arah yang berlawanan, dengan sadar berjalan meninggalkan. Kalau dalam istilah teologi ini namanya bertobat, Bapak Ibu. Bertobat itu bukan hanya berhenti untuk benci, tetapi berjalan berbalik meninggalkan kebencian itu ke arah yang berlawanan. Kebencian tidak bisa hilang hanya dengan menganggapnya tidak ada atau mengabaikannya. Kita tidak bisa tinggal bersama-sama dengan kebencian sementara kita mau berpisah daripadanya. Bagaimana itu ya? Benci tapi rindu, benci tapi ingin bersama. Kita harus meninggalkannya. Harus ada del. Istilah psikologi itu ada namanya pemutusan hubungan. Tidak lagi mau bersama-sama dan kemudian berjalan menjauhinya. Maka yang ketiga, firman Tuhan katakan tinggal dalam kasih karunia Allah. Jadi ke arah mana kita berjalan? Kalau kita mau tinggalkan kebencian, lalu kita ke arah mana? Firman Tuhan katakan kembali kepada karunia Allah. Jelas kita berjalan kepada Allah. Kita perlu berada di dekat Tuhan. Untuk apa? Saudara-saudara sekalian, yang pertama kita akan dan kita harus ingat akan kasih anugerahnya yang telah mendekatkan dan menguduskan kita dari segala dosa dan segala kejahatan, termasuk kebencian. Yang kedua, untuk apa kita dekat dengan Tuhan atau berada di dekat Tuhan? Supaya kita ingat bahwa hanya dengan kuasa dan kekuatannya kita mampu melawan segala dosa dan kedagingan kita. Kebencian tidak bisa kita lawan hanya dengan kekuatan kita, Bapak Ibu. Hati kita, pikiran kita begitu rentan untuk disusupi oleh namanya virus
kebencian ini, maka kita perlu kekuatan dan kuasa Tuhan. Dan yang ketiga, untuk apa kita dekat dengan Tuhan? Supaya kita ingat bagaimana Allah mengampuni kita, sehingga kita bisa mengampuni orang lain juga. Jadi kalau kita ingat bagaimana kita sungguh melawan kepada Tuhan, bersalah kepada Tuhan, Tuhan ampuni, Tuhan maafkan kita. Begitu juga seharusnya kita berlaku pada orang lain. Saudara-saudara sekalian kasih dalam Tuhan, sebagai penutup saya ingin memberikan kesaksian. Saya bersyukur Tuhan bawa saya kembali kepadanya sejak saya SMA. Kenapa saya katakan saya dibawa kembali kepadanya? Karena saya lahir dari keluarga Kristen. Saya tahu betul Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sumbangsi terbesar kenakalan-kenakalan remaja saya adalah kebencian terhadap keluarga. Kenapa begitu saya katakan? Karena sejak kecil saya tidak tahu siapa orang tua saya. Bukan hanya masalah tidak diberitahu Bapak Ibu, tapi disembunyikan memang dengan sengaja. Disitulah saya merasa luka hati tidak terhindarkan. Kecewa, marah, dan merasa dibohongi bertumbuh pada akhirnya menjadi akar pahit. Akibatnya apa? Saya menjadi tidak peduli kepada diri sendiri, kepada keluarga, dan bahkan kepada orang lain. Seolah-olah saya marah terhadap semua orang, dan tidak terkecuali saya mengabaikan Tuhan, karena saya juga marah kepada Tuhan. Akhirnya berbuahlah semua menjadi kenakalan-kenakalan yang saya nyatakan, baik lewat perkataan, pikiran, maupun di dalam perbuatan. Ya Bapak Ibu, semua dimulai dari kecewa, tidak suka, lalu marah, dan pada akhirnya bertumbuh menjadi akar pahit. Sampai Tuhan pada akhirnya menjamah saya, kasih karunia-Nya bekerja atas saya, memulihkan segala luka hati yang dalam, dan dipulihkan dengan kasih Kristus yang besar. Yang saya renungkan itu ada dalam kematian dan kebangkitannya. Dan Bapak Ibu, saya dimerdekakan dari segala kebencian yang mengakar di dalam hati saya. Ketika Kristus bertahta di sana, di hati saya meninggalkan kebencian itu. Saya belajar mencintai, mengasihi keluarga saya, mencintai, mengasihi orang-orang di sekitar saya. Saya menerima kasih Allah, dan saya terus belajar berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini lewat firman Tuhan yang kita renungkan, mari kita peka dengan hati dan pikiran kita. Adakah akar pahit itu? Mungkin kita mulai dengan mengecek hati dan pikiran kita masing-masing. Apakah pertama-tama kita lihat dulu ada ketidaksukaan kita terhadap seseorang? Mungkin itu keluarga kita, papa mama kita, mertua kita, saudara-saudara kita, sepupu kita. Apakah kita tidak suka? Salah satu tandanya mungkin kita bisa lihat kalau dia ngomong bagaimana. Kita tidak suka, atau bukan hanya yang salah kita tidak suka, tetapi yang benar pun juga kita tidak suka. Mungkin mulai dari situ. Atau bahkan mungkin Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, sudah ada kemarahan, bahkan dendam di dalam hati kita, sehingga kita terus menerus berpikir gimana caranya balas ya, gimana caranya balas. Firman Tuhan katakan, jagalah, koreksi, mari kita tinggalkan itu dan mendekat pada Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, tinggalkan kebencian, mendekatlah pada Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan memulihkan kita kembali. Karena jika tidak, kita akan menghancurkan diri kita sendiri dan bahkan komunitas di mana kita berada. Kiranya Tuhan memampukan dan menolong kita untuk melakukan kehendak firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Tuhan yang menyelidiki hati dan pikiran kami. Tuhan yang tahu kedalaman hati kami, bahkan di tempat-tempat yang tersembunyi. Kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk Engkau sendiri mengkoreksi akan hati pikiran kami. Apakah Kau menemukan ada kebencian dan bahkan ada akar pahitkah dalam hati pikiran kami ya Tuhan? Di mana kadangkala mungkin kami tanpa sadar ada dan bahkan berbuah di dalam perkataan kami, tindakan kami, pikiran kami terhadap orang lain, terhadap Tuhan bahkan. Tuhan, kami mohon dengan kuasa dan kekuatan-Mu, angkatlah Tuhan, perbaharuilah kami, ampunilah kami Tuhan, pulihkanlah kami. Kami ingin berlari kepadamu Tuhan, kami ingin mendekat, mengingat kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga kami betul-betul menjadi orang-orang percaya yang telah merdeka dari segala kebencian. Tuhan, tolonglah setiap kami, bantulah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang terus mengajar kami, dan kami ingin terus belajar daripada Tuhan, seperti murid yang dengar-dengaran dan taat pada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berdoa demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita semuanya telah diberkati dengan firman Tuhan yang telah disampaikan buat kita sekalian. Biarlah kita terus menjadi orang-orang yang setia untuk melakukan firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan seperti biasanya, kita boleh transfer melalui rekening Jemaat GKI Tanjung Bunga, dan juga kita boleh bawa kepada bendahara Fani, atau juga di pastori bagi yang dekat pastori. Untuk itu mari bersama-sama dengan penuh ungkapan syukur kita akan memberikan persembahan kita, menyanyikan pujian, ku bawa kepadamu oh Tuhan persembahanku. berkat-berkat yang Engkau terus limpahkan dalam hidup kami dengan memberikan persembahan kami Tuhan. Apapun bentuk persembahan yang kami telah berikan saat ini padamu, Tuhan yang akan kuduskan, Tuhan berkati sehingga dapat dipakai bagi pelayanan gerejamu di Pos PI Tanjung Bunga. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena Engkau terus memberkati jemaat-Mu dalam pekerjaan masing-masing yang telah dilakukan. Tuhan kiranya akan terus memberkati dengan kekuatan kesehatan buat seluruh jemaat-Mu, untuk
untuk dapat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka masing-masing ketika menjalani kehidupan sehari-harinya. Tolong kami supaya kami dapat mengelola setiap berkat-berkat Tuhan dalam hidup kami dalam bentuk apapun demi kemuliaan Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Saya mengajak jemaat untuk berdiri, dan setelah itu kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Jones. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Bapak Ibu mari sekalian kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari yang Tuhan telah karuniakan, sehingga kami semua jemaat-Mu dapat bersekutu beribadah memuji menyembah. Kami bersyukur pula Tuhan oleh karena kami mengakui, menyadari hidup kami tidak luput dari perbuatan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena itu dengan penuh permohonan kami mohon ampuni kami Tuhan. Kuduskan, sucikan kami sehingga kami layak di hadirat-Mu. Menaikkan setiap permohonan kami. Bapa, pagi ini kami membawa dan mempertaruhkan segenap kehidupan jemaat-Mu yang ada pada pagi ini. Di tengah kebersamaan saat ini beribadah di rumah masing-masing. Demikian juga Bapa, di tengah seluruh kesiapan hati saat kami akan menjalani seluruh kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Kami mohon ya Tuhan, karuniakan bagi kami semua jemaat hati yang siap untuk menerima kebenaran firman Allah yang akan dan sudah kami dengarkan. Kami bersyukur untuk semua kebenaran-kebenaran yang mengarahkan hidup kami, bahkan menuntun kami senantiasa agar dalam menjalani hidup kami memiliki tekad komitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat, menyimpan bahkan ada akar pahit. Biarlah ya Tuhan kami semua betul-betul hidup sesuai seturut kehendak-Mu. Kami menyerahkan kehadapan-Mu Tuhan untuk setiap jemaat di tengah aktivitas hidup bersama keluarga masing-masing. Demikian pula yang saat ini menjalankan tugas pekerjaan mereka masing-masing di tempat tugas yang ada. Anugerahkan Bapa hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan senantiasa, sehingga semua jemaat kami di saat mereka bekerja, mereka dapat tetap mampu penuh kasih setia untuk menjalankan tugas pekerjaannya. Kami mohon mereka yang berusaha di dalam setiap aktivitas usaha bisnis mereka, Tuhan juga tolong sehingga akan terus mampu dan mereka dapat mengelolanya dengan baik. Bapa,
kami sebeban sehati mendukung dalam doa untuk semua anak-anak kami, jemaat kami di tengah masa libur yang saat ini sedang berjalan. Karuniakan ya Tuhan bagi semua anak-anak kami hati yang fokus untuk dapat tetap ada di rumah, untuk dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi semester yang baru di tiap tingkat pendidikan mereka. Dan Tuhan, karuniakan bagi kami selaku orang tua anak kami, sehingga boleh memberi diri, mengarahkan mereka, menuntun mereka, agar dapat mempersiapkan di tengah aktivitas proses pendidikan yang akan mereka lalui. Tuhan menolong semua jemaat kami dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, biarlah mereka mampu untuk melakukannya dengan setia. Bapa di surga, kami pun terus mendukung untuk semua upaya usaha yang dilakukan pemerintah kami di tengah memutuskan penyebaran virus COVID-19. Anugerahkan Tuhan untuk seluruh tim medis yang bekerja di rumah sakit, para relawan juga yang mendukung para dokter untuk menangani semua saudara-saudara kami yang terpapar. Biarlah kasih dan kuasa Allah akan tetap menuntun menyertai, sehingga mereka dapat mampu melakukan semua upaya pertolongan dengan baik. Kami juga tetap mohon semua upaya usaha yang juga sedang diupayakan menemukan vaksin bagi virus ini, Allah tetap memberi hikmat para ahli, demikian juga seluruh tim dokter yang berusaha melakukan upaya-upaya untuk menemukan vaksin ini. Biarlah di dalam tangan kasih Allah semuanya itu boleh dapat ditemukan. Kami berharap Allah menolong semuanya. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau telah mengutus hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes melayani kami. Biarlah di dalam segenap tugas dan pelayanan selanjutnya Allah menyertai, Tuhan memberkati kehidupan hamba dalam pelayanan, demikian juga semua keluarga. Apa yang menjadi rancangan Allah di tengah kehidupan hamba, biarlah Tuhan nyatakan melalui aktivitas tugas yang berjalan. Bapak, terima kasih untuk semua upaya pembangunan rumah ibadah yang saat ini sudah masuk dalam penutupan atap gereja. Biarlah semua upaya usaha yang sementara dilakukan ini akan dapat maksimal, sehingga semuanya boleh rampung. Semua hal yang dibutuhkan Allah menyediakan, menyatakan kasih setia di tengah upaya kami ini. Tolong seluruh panitia bekerja sehingga semua yang mereka lakukan berhasil. Bapak, ini seluruh permohonan kami yang kami bawa dan naikkan ke hadapan Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita pagi ini dengan berdiri bersama-sama nyanyikan doksologi. Bersama
dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan penghiburan dari Allah Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kembali di minggu pagi ini. Tuhan terus menuntun menolong kita sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menteri yang ada sini juga sudah melayani hari ini. Demikian juga kepada Ibu Yanti, Ibu Yuli, juga Ibu Juliana dan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi. Tuhan terus menolong, memimpin, menyertai, memberkati. Dan Bapak Ibu sekali lagi mengingatkan kita sekalian untuk ibadah-ibadah yang sudah terjadwal yang secara online itu disampaikan kepada semua kita. Mari kita mengikuti setiap ibadah yang ada. Dan juga mohon kepada yang bertugas yang akan melayani, berilah hati dan seluruh persiapan kita. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Kiranya semua kita yang ada di rumah menikmati, mengalami kasih dan anugerah-Nya. Demi Kristus yang hidup kita bersyukur. Amin.